Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak dosen dan kakak asisten dosen serta teman-teman yang sedang menyaksikan video presentasi kami ini. Pada saat ini kami ingin mempresentasikan hasil produk dari hasil manufaktur kami, yaitu monitor desk organizer. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok C4, saya sendiri Hana Grisha Manurung dengan NPM 2306-12271. Saya Josephine Sekar, Graciela Tivana Putri dengan NPM 2306-12268. Saya Ibu Nugraha Arya Prawira, NPM 2306-12503. Pada presentasi kali ini kami akan menjabarkan beberapa hal. Yang pertama, definisi masalah, lalu identifikasi desain, lalu desain konseptual, desain detail, evaluasi performansi, dan hasil kompetisi desain, dan yang terakhir adalah ringkasan. Yang pertama ada rumusan masalah. Kerapian meja dan ketersediaan space sangat diperlukan untuk melakukan berbagai pekerjaan di atas meja. Terkadang karena hektik banyak orang meletakkan barang sembarangan seperti buku, kertas, pulpen, tisu, notes, dan akhirnya lupa di mana ia menaruh barang tersebut karena terlalu banyak barang di atas meja. Selain itu, area meja kerja juga menjadi lebih sempit apabila terdapat monitor beserta keyboard. Berdasarkan hasil rumusan masalah ini, kami melakukan brainstorming, kemudian dari hasil brainstorming yang diperoleh dari masing-masing individu kelompok, diperoleh sebuah solusi, yaitu membuat sebuah produk yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis alat-alat kantor. Nah, produk ini memiliki beberapa slot yang nantinya dapat digunakan untuk menyimpan alat tulis, buku, kertas, pulpen, tisu, notes, dan benda-benda lainnya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai dudukan monitor juga. Nah, produk ini dibuat bertingkat dengan warna yang netral untuk menghemat ruang dan menonjolkan kesan estetis. Lalu untuk identifikasi desainnya, kami menggunakan 4 metode. Yang pertama ada objective tree, yang kedua ada black box, transparent box, dan function analysis. Untuk objective tree, primerinya kami menggunakan kerapian, keefisienan, kualitas, dan penampilan. Jadi, untuk yang keempat, fungsi analisis ini, kami mendapatkannya dari penjabaran yang lebih detail dari objective tree. Untuk black box dan transparent box, inputnya kami menggunakan material energi manusia, lalu untuk outputnya kami mendapatkan produk ini bisa menampung dan merapikan banyak barang sesuai kelompok. Selanjutnya adalah desain konseptual. Nah, desain konseptual ini diperoleh melalui morphological chart. Nah, kami memperoleh 36 alternatif dan 12 diantaranya adalah memungkinkan. Untuk 12 alternatif yang memungkinkan, berikut merupakan contohnya, yaitu alternatif pertama, itu materialnya kayu, handle bulat, kaki menyatu, dan menutup tisu horizontal. Kemudian untuk alternatif 12, ini material kayu, handle persegi, kaki terpisah, menutup tisu horizontal. Selain itu, ini merupakan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Nah, dari 12 kemungkinan tersebut, ada satu desain yang terpilih, yaitu alternatif yang memiliki jumlah atau total utility tertinggi. Di sini adalah alternatif 6 yang memiliki total utility 256,25. Dapat dilihat di bagian sini merupakan desainnya, yaitu produk ini dibuat menggunakan material kayu, kemudian laci dibuka dengan lubang, jadi handle-nya berbentuk lubang, kemudian tempat tisunya dibuka menggunakan horizontal, kemudian kakinya menyatu. Maksud dari kaki menyatu ini adalah bagian kakinya itu menyatu dengan bagian samping. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama, letakkan produk di atas meja. Yang kedua, letakkan monitor di bagian atas produk. Yang ketiga, letakkan benda-benda seperti alat tulis, kabel, tisu, buku, dan lainnya di setiap slot yang disediakan. Dapat dilihat ada beberapa slot yang disediakan, yaitu ada slot alat tulis, slot untuk tisu, tempat untuk menaruh monitor, tempat untuk menaruh keyboard, tempat untuk menaruh buku atau kertas, dan laci kecil untuk menaruh kabel atau penjepit. Berikut adalah
beberapa pandangan dari produk kami. Ada yang pertama ada tampak depan, lalu tampak samping, dan tampak atas. Nah, untuk hasil analisis eksperimen dan modelnya, kami mengetahui yang pertama ada karakteristik material. Kami mengetahui bahwa material yang kami gunakan adalah multi-pack wood yang digunakan dengan kombinasi kayu sengon dan kayu mahoni. Kayu sengon sendiri memiliki density 320 sampai 640 kilo per meter kubik dan kadar airnya 15%. Sedangkan kayu mahoni memiliki density 550 sampai 650 kilo per meter kubik. Nah, kami juga menggunakan ilmu matematika untuk mengukur dan menjumlahkan seluruh komponen. Menggunakan rumus yang pertama untuk volume tabungnya, kami menggunakan P kali R kuadrat kali T. Untuk volume baloknya kami menggunakan rumus P kali L kali T. Jadi kami mendapatkan volume totalnya adalah 4739,8 cm kubik. Selain itu, kami juga menggunakan ilmu fisika untuk mengetahui berat beban dan juga tekanan benda. Nah, untuk berat beban ini, rata-rata berat monitor itu ada di range 2,5 sampai dengan 4 kg. Berat beban ini nantinya akan sangat berguna untuk menentukan material produk yang akan digunakan. Di sini kami menggunakan rumus W sama dengan massa kali gravitasi. Di sini massanya adalah berat massa monitor. Kemudian kami peroleh bebannya itu 24,5 Newton sampai 39,2 Newton atau setara dengan 2,5 sampai 3,9 kg force. Selanjutnya adalah tekanan benda. Nah, monitor desk organizer ini harus mampu menahan tekanan yang diberikan oleh benda-benda di atasnya. Nah, kelas produk yang bersinggungan secara langsung memiliki panjang 0,38 meter, lebarnya 0,20. Jadi luasnya itu, luas bagian yang bersinggungan langsung dengan benda adalah 0,076 meter kuadrat. Kemudian kami menggunakan rumus tekanan sama dengan F per A, kemudian diperoleh hasilnya adalah 322,4 Newton per meter kuadrat sampai 515,8 Newton per meter kuadrat, sehingga benda ini mampu tahan dari tekanan 32,9 sampai dengan 52,6 kg per meter kuadrat. Selanjutnya ada langkah pengerjaan. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan, lalu mengukur kayu sesuai kebutuhan, lalu memotong kayu sesuai dengan ukuran, membuat lubang dengan menggunakan milling mesin, lalu menghaluskan tekstur kayu dengan kertas pasir, lem kayu agar part menyatu, selanjutnya memaku kayu yang telah dilem agar lebih kencang, dan yang terakhir varnish kayu agar memberikan warna yang lebih bagus. Nah, untuk kelebihan produk ini, yang pertama produk ini mampu memberikan kerapian ketika bekerja, yang kedua mampu menampung berbagai benda karena memiliki banyak slot penyimpanan, contohnya mau menampung alat tulis, tisu, keyboard, kemudian mini staff di bagian laci dan juga menyimpan buku atau notes. Kemudian yang ketiga adalah tidak memakan banyak ruang. Kemudian untuk spesifikasi produk ini memiliki dimensi panjangnya 52,5 cm, untuk lebarnya 16,5 cm, dan tingginya 20,5 cm. Kemudian produk ini kokoh, dan produk ini memiliki warna yang netral. Jadi selama proses dari unit 1 hingga unit 4, kami mendapatkan pengalaman pembelajaran, yaitu tidak hanya secara akademik, tetapi juga non-akademik. Dari bidang akademik, ilmu yang kami dapatkan adalah berupa matematika, fisika, mekanika teknik, hingga material teknik dalam proses perancangan. Dari bidang non-akademik, seperti soft skill di berdinamika, bekerja sama dengan anggota kelompok, belajar mengoperasikan peralatan-peralatan baru, belajar menyatukan pendapat, berpikir kritis, ketelitian, kesabaran, serta tanggung jawab mengasah kreativitas dan pantang menyerah. Kemudian akan kami tampilkan video manufaktur dan mendemonstrasi produk kami, Monitor Desk Organizer.
Apakah produk lolos uji kerapian? Produk ini dapat membuat meja kerja menjadi lebih rapi dan memudahkan user ketika mencari barang-barang seperti alat tulis dan lainnya. Dengan meletakkan barang-barang di monitor desk organizer ini, maka meja kerja akan menjadi lebih rapi dan lebih leluasa untuk bekerja. Apakah produk lolos uji keefisienan? Hanya dengan satu produk, stakeholder dapat menyimpan berbagai jenis benda. Produk monitor desk organizer ini mampu menampung berbagai jenis benda, mulai dari alat tulis, buku, alat-alat kecil, tisu, dan lain-lain. Apakah produk lolos uji kualitas? Telah dilakukan pengujian kekuatan dengan diberikan beban seberat 6 kg. Tidak terjadi patah ataupun melengkung di titik tertentu. Kemudian, produk juga dijatuhkan dengan ketinggian kurang lebih 1 meter. Untuk bagian kerangka utama tidak terjadi kerusakan. Bagian tutup tisu terlepas karena memang komponen ini didesain untuk dapat dibuka tutup oleh user secara manual. Sekian presentasi dari kelompok C4. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.